Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deno Fernando dengan NIM 23329058. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi publik dan karakteristiknya. Sebagai mahasiswa, kemampuan komunikasi itu sangatlah penting karena kita sering melakukan presentasi, berbicara di depan kelas, bahkan nanti di dunia kerja pun kita juga akan dituntut untuk bisa menyampaikan ide dan dengan baik di depan banyak orang. Nah, dalam kesempatan kali ini mengenai hal tersebut kita akan memecah pembahasan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan membahas tujuan komunikasi publik. Yang kedua kita akan membahas perbedaan komunikasi publik dengan komunikasi kelompok kecil. Yang ketiga kita akan membahas mengenai pentingnya penguasaan komunikasi personal dalam komunikasi publik. Untuk itu kita mulai satu persatu terlebih dahulu dalam pembahasannya. Yang pertama, tujuan dari komunikasi publik. Jadi kita pahami dulu komunikasi publik itu apa. Komunikasi publik adalah proses menyampaikan pesan oleh seseorang kepada banyak orang atau audiens secara langsung maupun melalui media. Dalam praktiknya, komunikasi publik itu memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, yaitu untuk menyampaikan informasi. Jadi, tujuan paling dasar dari komunikasi publik adalah memberikan informasi kepada audiens. Contohnya, ketika dosen menjelaskan materi lah di kelas, itu salah satu contohnya. Terus ada juga kita kan presentasi seringnya. Jadi sebagai mahasiswa yang presentasi itu juga dalam contoh dari komunikasi publik. Terus yang ketiga, contohnya pembicara seminar menyampaikan materi. Jadi audiensnya itu banyak. Nah, itu salah satu tujuan dari komunikasi publik. Tujuannya yang kedua adalah mempengaruhi atau meyakinkan. Jadi, komunikasi publik itu juga bertujuan untuk mempengaruhi pola pikir atau sikap audiens. Contoh, ini berupa terjadi ketika orasi atau pidato. Terus presentasi proposal seminar sempro. Di situ kan bagaimana kita meyakinkan dosen bahwasanya data yang kita miliki benar valid gitu. Terus ada juga contoh kampanye sosial. Jadi di sini kita sebagai pembicara tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga berusaha membuat audiens setuju dengan informasi yang kita sampaikan. Terus tujuan dari komunikasi publik yang ketiga yaitu menghibur. Jadi tidak semua komunikasi publik itu yang bersifat serius ya. Jadi ada juga komunikasi publik itu yang tujuannya hanya untuk menghibur. Contohnya di MC dalam acara ini lebih yang ke non formalnya ya atau informal. Terus yang semi formal juga bisa. Terus stand up comedy itu kan biasanya di stand up comedy ada pesan-pesan moral secara tidak langsung dan itu disampaikan dibalut dengan cara menghibur audiensnya. Terus yang ketiga konten kreator. Jadi bagaimana informasi yang disampaikan oleh konten kreator ini dibuat semenarik mungkin dan semenghibur mungkin agar audiens menangkap informasi yang disampaikan oleh konten kreator tersebut. Jadi secara keseluruhan tujuan dari untuk menghibur ini agar audiens merasa senang dan setuju, dan ini juga membuat suasana lebih rileks. Terus yang keempat, tujuan dari komunikasi publik yaitu membangun citra diri. Jadi komunikasi publik juga bisa digunakan untuk menunjukkan kualitas diri seseorang. Contohnya ketika presentasi di depan kelas, bagaimana dia menyampaikannya dengan pede, dengan yakin, dan data ataupun informasi yang disampaikannya benar, itu menunjukkan bahwasannya itu juga membangun personal branding dari diri pembicara. Terus juga contohnya ketika wawancara kerja kan banyak yang terkena mentalnya atau gugup ketika ditanya. Tapi orang yang terbiasa berbicara akan menjadi citra dirinya terlihat dari situ bahwasanya dia yakin dengan komunikasi yang digunakannya.
Terus yang kedua kita akan bahas mengenai perbedaan komunikasi publik dengan komunikasi kelompok kecil. Jadi sekarang kita bahaslah perbedaan antara komunikasi publik dan komunikasi kelompok kecil yang bisa kita lihat. Yang pertama, tentu dari jumlah audiensnya. Komunikasi publik itu banyak orang, sedangkan kelompok kecil biasanya terbatas, palingan 3 sampai 10 orang lah. Contohnya, kalau yang publik itu ketika presentasi di kelas biasanya kan isi kelas 20, 25, 30 orang. Sedangkan kalau untuk komunikasi kelompok kecil, contohnya itu hanya ketika diskusi kelompok. Jadi kan ya kecil aja, palingan ya kayak tukar ide. Terus yang kedua, nampak dari pola interaksinya. Kalau publik itu cenderung hanya satu arah saja informasi yang disampaikan. Sedangkan kalau kelompok kecil itu dua arah karena mereka lebih bersifat tukar informasi. Terus yang ketiga, tingkat formalitas. Kalau dalam komunikasi publik itu bersifat lebih formal karena apa tadi? Karena satu arah, mereka menginformasikan. Sedangkan dalam kelompok kecil bisa lebih santai karena bisa dilihat ini lebih ke dalam bentuk diskusi. Terus yang keempat, di sini terlihat dari peran pembicara. Kalau publik terlihat satu orang dominan akan menyampaikan informasi yang akan disebar ke audiens. Sedangkan kalau dalam kelompok kecil karena sedikit jumlahnya, rata-rata semua orang yang ada di situ berperan dalam berkomunikasi. Terus yang kelima bisa kita lihat juga dari tujuan komunikasinya. Kalau di publik, di situ menyampaikan pesan ke banyak orang. Sedangkan dalam kelompok kecil, seperti yang saya bilang tadi, mereka hanya bertukar ide dan mencari solusi. Terus pembahasan kita yang ketiga yaitu pentingnya penguasaan komunikasi personal dalam komunikasi publik. Kita definisikan dulu komunikasi personal itu apa sih? Jadi komunikasi personal adalah kemampuan dasar dalam berkomunikasi secara individu seperti berbicara dengan teman atau orang lain secara langsung. Nah, jadi ini sangat penting dalam komunikasi publik sebagai pembekalan lah untuk kita berbicara di depan orang yang lebih ramai. Dan yaitu yang pertama, di sini kita dapat meningkatkan kepercayaan diri. Kalau kita terbiasa berbicara dengan orang lain, kita akan lebih percaya diri saat tampil di depan umum. Terus yang kedua, membantu kelancaran kita dalam berbicara. Jadi orang yang sering berkomunikasi biasanya lebih lancar dalam menyusun kata-kata, yaitu karena terbiasa. Terus yang ketiga, di komunikasi personal dalam komunikasi publik itu juga dapat membangun koneksi dengan audiens. Komunikasi publik yang baik bukan hanya menyampaikan materi saja, tapi juga membuat audiens merasa terhubung dengan kita. Terus yang keempat, dapat mengontrol emosi dan bahasa tubuh. Dengan komunikasi personal yang baik dan terlatih, kita bisa mengurangi rasa gugup dan lebih menguasai diri ketika berada di depan umum. Jadi dalam contoh nyatanya itu bisa kita lihat ketika mahasiswa yang aktif berdiskusi biasanya lebih percaya diri saat presentasi dibandingkan yang jarang bicara. Untuk itu, mari sama-sama teman-teman kita latih komunikasi kita, bagaimana komunikasi personal kita terlebih dahulu berbicara dengan orang lain yang satu orang kita bisa menyampaikan informasi kita dengan baik, mereka paham, mereka mengerti, dan itu akan terbiasa nantinya, dan itu akan membuat kita naik level secara bertahap. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.